Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membuat tugas manajemen sumber daya manusia, yaitu tentang penilaian kinerja, yang akan saya analisis dari sebuah jurnal. Oke, sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Faral Fawazi. Saya adalah mahasiswa Teknik Industri Sekolah Tinggi Teknologi Wastu Kencana Purwakarta Angkatan 2017 dengan NIM 1715129. Di sini ada beberapa akun media sosial saya. Nah, ini adalah judul jurnal yang akan saya analisis, yaitu Sistem Informasi Penilaian Kinerja Pegawai menggunakan metode Graphic Rating Scale dan 360 derajat. Nah, jadi jurnal ini menggunakan dua metode, yaitu metode Graphic Rating Scale dan 360 derajat. Mengapa menggunakan metode ini? Mari saksikan penjelasan berikut. Oke, sekarang kita mulai masuk ke bab yang pertama, yaitu pendahuluan dan tujuan. Dalam penelitian ini meneliti pada sebuah pabrik, yaitu PT ALP Petro Industri, di mana sebuah pabrik pelumas di bawah pengawasan Agi Petroli SPA Itali. PT ALP Petro Industri adalah salah satu pabrik paling modern yang ada di Indonesia dengan kapasitas produksi 40.000 MT per tahun dengan berbagai spesifikasi produk tertinggi. Produk dengan dua bagian utama yakni refinery dan blending pelumas oil yang terletak di Gempol, Pasuruan, Jawa Timur dengan luas area 64.150 meter persegi. Lalu ada tujuan. Persaingan bisnis yang semakin kompetitif memacu pabrik ini untuk lebih inovatif dalam meningkatkan kualitas perusahaan. Nah, salah satunya meningkatkan kualitas perusahaan adalah dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Nah, untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia diperlukan suatu cara ataupun teknik yang akan digunakan. Nah, salah satu teknik atau cara itu yang digunakan manajemen perusahaan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia adalah dengan melakukan penilaian kinerja. Jadi, melakukan penilaian kinerja itu bisa meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Nah, jika kualitas sumber daya manusia sudah di atas rata-rata, itu pasti perusahaan akan lebih unggul lagi. Oke, selanjutnya masuk ke bab yang kedua, yaitu latar belakang dan metode. Sebenarnya ada 3 masalah yang dialami oleh PT ALP Petro Industri ini. Yang pertama itu penilaian kinerja yang selama ini dilakukan masih membutuhkan waktu yang lama dikarenakan melakukan perhitungan manual. Jadi perhitungannya masih manual. Nah, dengan perhitungan manual, pasti perusahaan membutuhkan waktu yang lama. Lalu masalah yang kedua itu sistem penilaian yang ada sekarang belum bisa mengolah data-data penilaian kinerja yang berguna untuk memvalidasi penilaian kinerja dan menjaga keakuratan data-data yang dipakai. Jadi data-data yang dipakai oleh perusahaan sebelum analisis ini masih belum akurat. Lalu masalah yang ketiga adalah penilaian masih bersifat satu arah. Nah, ini sangat keterkaitan dengan metode yang kita gunakan, nanti akan saya jelaskan. Nah, jadi penilaian masih bersifat satu arah. Hal ini menyebabkan penilaian kinerja subjektivitasnya tinggi dikarenakan ada beberapa kriteria yang tidak ada data pendukungnya seperti kriteria penilaian untuk kemampuan pribadi, sehingga penilaian dilakukan berdasarkan pendapat pribadi seorang penilai. Nah, jadi masih melakukan asumsi pribadi gitu untuk menilai kinerja pegawainya gitu. Lalu ada metode-metode ini yang sudah saya singgung di judul tadi. Dua metode yang digunakan pada analisis ini yaitu Graphic Rating Scale dan 360 derajat. Apa itu Graphic Rating Scale? Nah, Graphic Rating Scale menurut Utomo itu merupakan salah satu metode yang digunakan dalam melakukan penilaian kinerja karyawan. Nah, terdapat beberapa alasan mengapa metode ini banyak dipakai secara luas. Nah, ini alasan-alasan mengapa menggunakan metode Graphic Rating Scale ini. Yang pertama itu skala penilaian grafik mudah digunakan.
penyelia dapat menilai banyak individu dalam waktu singkat. Nah, ini sangat berbanding lurus dengan masalah yang dihadapi oleh perusahaan yang tadi kita bahas di latar belakang. Yang kedua, metode ini juga mudah dibuat dan dimodifikasi jika dibutuhkan. Nah, jadi jika sangat fleksibel gitu metode ini digunakan. Jadi bisa sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Nah, lalu yang kedua ada metode 360 derajat. Nah, metode apa itu metode 360 derajat? Metode 360 derajat adalah suatu metode penilaian kinerja yang memungkinkan pegawai untuk memperoleh penilaian dari segala arah. Nah, sangat berbanding lurus lagi dengan latar belakang yang kita alamin atau masalah yang perusahaan alamin, yaitu masih adanya penilaian dengan satu arah. Nah, dalam metode 360 derajat ini penilaian sudah dari segala arah. Nah, jadi menurut si Anthony pada tahun 1996, cara kerja metode penilaian 360 derajat adalah penilaian seorang pegawai tidak saja diambil dari penilaian atasan langsung ataupun atasan kedua, akan tetapi juga diminta dari rekan sekerja yang satu level maupun di bawahnya langsung yang bersangkutan. Kontribusi atau persentase penilaian terbesar tetap berasal dari atasan. Nah, ini perlu diingat juga, walaupun dari berbagai arah, tetap saja persentase atasan tetap lebih besar daripada persentase bawahan ataupun selevelnya gitu. Nanti akan kita lihat tabel persentasenya. Lalu kita masuk ke bab yang ketiga. Nah, ini bab ketiga itu penentuan survei. Nah, ini penentuan survei ini berdasarkan survei yang dilakukan di perusahaan dan bisa berubah sesuai dengan kebijakan perusahaan. Ini yang tadi saya bilang persentase dari penilai itu sendiri. Nah, ini dari bobot kriteria kedisiplinan dari supervisor manager 30%, operator 30%. Nah, lalu kriteria yang kedua adalah pekerjaan. Pekerjaan dari supervisor atau manajer 30%, lalu dari operator 40%. Nah, kriteria yang ketiga kemampuan pribadi, yaitu supervisor atau manajer 40% dan operator 30%. Lalu kita masuk ke kriteria penilaian. Nah, di sini ada kriteria yang sama. Kedisiplinan, pekerjaan, dan kemampuan pribadi. Di sini ada subkriterianya, yaitu kehadiran pegawai, ketepatan waktu, sanksi, dan lain-lainnya. Lalu ada tabel yang ketiga, bobot jenis penilaian. Nah, ini yang saya bilang tadi, pimpinan bawahan atau rekan kerja yang selevel itu beda presentasinya dengan pimpinan atau atasan gitu. Jadi pimpinan atasan ini, perusahaan ini menggunakan presentasi 60% dan bawahan 40%. Seperti itu. Nah, lalu masuk ke bab yang keempat, yaitu hasil dan pembahasan. Oke. Tujuan dibangunnya sistem ini adalah untuk membangun sebuah sistem informasi penilaian pegawai dengan metode grafik rating scale dan 360 derajat yang dapat membantu perusahaan mengevaluasi kinerja pegawainya. Oke, hasil yang pertama adalah proses pembuatan header kriteria. Nah, form master header kriteria digunakan untuk menyimpan dan mengubah header kriteria yang digunakan untuk penilaian kinerja. Pada form master header kriteria terdapat field ID kriteria dan nama kriteria. Form master header kriteria dilengkapi dengan fitur pencarian data berdasarkan nama kriteria. Nah, form header kriterianya terdapat dalam gambar yang di samping. Oke, di situ terdapat field ID dan nama kriteria. Nah, yang kedua ada proses pembuatan kriteria. From master kriteria terdiri pembuatan data kriteria dan pembuatan data kriteria. Pembuatan data kriteria dibuat setelah pembuatan data header kriteria yang tadi yang pertama. Nah, master kriteria digunakan untuk membuat kriteria baru yang digunakan untuk penilaian kinerja. Nah, pembuatan kriteria ini terdapat pada gambar di samping. Oke, yang ketiga ada proses penilaian pegawai. Proses pada form ini
Terdapat field periode, header kriteria, nama departemen, nama jabatan, dan ID pegawai. Untuk memulai penilaian dengan memilih tombol beri nilai, setelah itu nilai pegawai yang bersangkutan. Setelah selesai memberikan nilai, pilih tombol proses, setelah itu proses penilaian pegawai selesai. Nah, terdapat pada gambar di samping. Nah, di sini terdiri dari di sini kita bisa menilai pegawai itu sendiri gitu. Jadi sesuai dengan kriteria yang ada gitu. Nah, yang keempat adalah laporan perbandingan pegawai. Form laporan perbandingan pegawai digunakan untuk menampilkan perbandingan keseluruhan nilai antara satu pegawai atau lebih per periode, departemen, dan jabatan. Laporan perbandingan pegawai dapat dilihat pada gambar di samping. Nah, di sini setelah memberi nilai pada pegawai, masuk ke laporan perbandingan pegawai gitu. Jadi beberapa pegawai itu bisa kita bandingkan lewat penilaian yang sudah kita nilai tadi di hasil ketiga gitu. Nah, ini di sini dalam contoh ada nama 4 pegawai yang kita bandingkan menggunakan matriks. Dan hasilnya ada di grafik perbandingan nilai pegawai. Gitu. Oke, setelah itu ada kesimpulan. Berdasarkan hasil uji coba dan analisa yang telah dilakukan dalam pembuatan aplikasi sistem informasi penilaian kinerja pegawai dengan menggunakan metode grafik rating scale dan 360 derajat, dengan studi kasus PT ALP Petro Industri dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, aplikasi sistem informasi penilaian kinerja pegawai dapat mengetahui perkembangan kinerja pegawai selama beberapa periode. Nah, yang kedua, aplikasi sistem informasi penilaian kinerja pegawai menghasilkan nilai kinerja dan rekap laporan untuk masing-masing pegawai sebagai ukuran kinerja untuk pegawai setiap periodenya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.